Nah, guys, kembali lagi di channel Apri Sitorus, di mana channel ini akan memberikan diri kamu suatu informasi baik dari sisi pekerjaan, asmara, keuangan, ataupun dari sisi kehidupan diri kamu secara general. Sebelum saya memberikan suatu informasi dari beberapa aspek yang saya katakan tadi, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, informasi yang saya berikan terhadap diri kamu bukan suatu acuan ataupun suatu keputusan untuk kamu ambil dan untuk kamu terima. Saya hanya bisa memberikan diri kamu suatu informasi berdasarkan kartu yang saya pegang ini. Diri kamu hanya bisa berencana terhadap kehidupan kamu, akan tetapi di balik dari informasi dan perencanaan tersebut, lagi-lagi yang menentukan adalah Sang Pencipta. Sebelum saya memberikan suatu informasi terhadap energi yang kamu miliki, saya mengingatkan kepada teman-teman, apabila ketemu dengan channel saya, agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya, supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi terhadap energi yang kamu miliki. Oke guys, kita langsung saja terhadap kartu yang saya pegang ini, karena kali ini saya akan mencoba untuk melihat bagaimana kondisi pemikiran dari pihak ketiga. Kita langsung saja guys. Saya akan mengambil beberapa kartu, di mana kartu yang akan saya ambil nanti bisa saja bersifat resonet, bisa saja tidak bersifat resonet. Semuanya saya serahkan terhadap pemikiran kamu, dan semuanya saya serahkan terhadap energi yang kamu miliki untuk saat ini. Kita akan sama-sama melihat guys, bagaimana kondisi dari pihak ketiga. Nah guys, di depan saya ini sudah ada beberapa kartu yang sudah saya ambil secara acak dari tumpukan kartu yang saya pegang tadi. Kita langsung saja terhadap kartu di depan saya ini, bagaimana kondisi pemikiran dari pihak ketiga, apa yang sedang dia pikirkan. Kita langsung terhadap kartu pertama. Muncul kartu Four of Pentacles. Sekali lagi muncul kartu Four of Pentacles, di mana kemunculan kartu yang saya pegang ini seakan-akan mengarah dan berbicara terhadap sisi keuangan yang sedang berada di dalam situasi keterpurukan. Bukan hanya sisi keterpurukan, tetapi berada di dalam sisi kebangkrutan. Kalau saya mengarah terhadap sisi perasaan dia dengan kemunculan kartu yang saya pegang ini, seakan-akan ada sisi perasaan yang sedang menerima suatu situasi, di mana situasi itu benar-benar tersiksa. Ada salah satu energi yang saya lihat di sini, baik secara pemikiran ataupun secara sisi batin, sedang kacau atau sedang berantakan. Kenapa saya mengatakan hal tersebut guys? Kamu bisa melihat sendiri kartu yang saya pegang ini. 4 koin yang dimiliki oleh satu orang, yang dimana keberadaan 4 koin itu, 3 koin dihempit oleh kedua kaki, 1 koin berada di atas kepala.
Satu koin inilah yang saya kategorikan tadi, sisi keuangan sedang berada di dalam keterpurukan. 3 koin inilah yang saya kategorikan sebagai sisi perasaan yang sedang tersiksa, bukan hanya tersiksa tetapi sedang berantakan. Ada salah satu energi di sini sudah menimbulkan suatu perbuatan yang perbuatan itu membuat energi lain merasa dikecewakan atau merasa dihianati. Ada sisi pengkhianatan yang sudah terjalin terhadap hubungan yang pernah dijalankan oleh manusia yang kamu fokuskan. Ada satu energi di sini, guys, yang dimana letak satu energi ini saya melihat dan merasakan benar-benar bersifat energi negatif. Sudah memperlakukan manusia yang pernah kamu fokuskan dengan seenaknya. Dia pun memberikan situasi yang sangat kacau di sini. Kita lihat kartu di bawahnya. Muncul kartu Nine of Cups. 9 cawan yang berada di atas kepala satu energi. Kalau saya melemparkan terhadap satu energi ini, bisa saja terhadap pihak ketiganya, yang dimana pihak ketiga tersebut sudah mendapatkan suatu target, yang dimana target itu membuat diri dia mendapatkan suatu kestabilan, sudah mendapatkan suatu kenyamanan, dan sudah mendapatkan suatu kemakmuran. Semuanya sesuai dengan ekspektasi dia, semuanya sesuai dengan harapan dia. Dengan apa yang dia dapatkan, justru diri dia membuat manusia yang pernah kamu fokuskan sehingga meninggalkan diri kamu berada di dalam situasi yang benar-benar tersiksa. Situasi batin terhadap manusia yang pernah kamu fokuskan di sini ingin menjerit dan ingin mengatakan sesuatu terhadap diri kamu. Kedua kartu yang saya pegang ini, apabila saya menarik dari kedua belah pihak, saling tidak sinkron di sini, guys. Hubungan yang dijalankan berdasarkan sisi materi, sudah mendapatkan materi, pihak lain atau pihak ketiga tersebut meninggalkan manusia tersebut dalam kondisi yang benar-benar tidak bahagia, dalam kondisi yang benar-benar tidak stabil, dalam kondisi yang benar-benar tidak nyaman, dalam kondisi yang benar-benar tidak makmur. Ada tujuan pihak ketiga menjalin suatu hubungan terhadap manusia yang pernah kamu fokuskan. Ini kedua kartu yang menggambarkan hal tersebut. Nah, kita lihat kartu di bagian keduanya, apa yang sedang dia pikirkan. Muncul kartu Nine of Wands. Di mana kemunculan kartu Nine of Wands ini 9 tongkat. Kalau saya menarik satu tongkat saja, di mana satu tongkat yang saya tarik ada 2 arti. Arti pertama, ada sesuatu hal yang sedang direncanakan oleh pihak ketiga. Arti kedua, ada satu permasalahan yang sedang dihadapi oleh manusia yang pernah kamu fokuskan. 2 sisi yang saling berbeda tetapi saling mendapatkan keuntungan dan kerugian. Ada sesuatu rencana yang sedang disusun oleh pihak ketiga di sini. Apakah rencana tersebut ingin meninggalkan atau memang rencana tersebut sedang adanya suatu pengkhianatan?
Di sisi lain, manusia yang pernah kamu fokuskan sedang mendapatkan satu permasalahan yang benar-benar sangat luar biasa di sini. Apakah mungkin dari sisi keuangan? Apakah mungkin dari sisi pekerjaan? Kalau saya mengkaitkan terhadap kemunculan kartu pertama, yang dimana kartu pertama tadi mengatakan Four of Pentacles, bisa saja permasalahan itu letaknya dari sisi keuangan. Bisa saja letaknya berada di sisi pekerjaan. Bisa saja letak permasalahan itu dari sisi perasaan. Karena memang untuk saat ini kondisi dia benar-benar tidak nyaman. Ada suatu kerasisan yang harus dia hadapi di sini. Kestabilan yang pernah dia nikmati, kini tidak dia nikmati kembali, tetapi pihak ketiganya yang menikmati kestabilan tersebut. Kita lihat kartu di samping dari Nine of Wands. Muncul kartu Six of Coin. 3 koin berada di kiri, 3 koin berada di kanan. Kalau saya mengarah terhadap energi manusia yang pernah kamu fokuskan, meletakkan energi tersebut di tengah-tengah, mungkin ada sesuatu hal yang sedang dia pertimbangkan. Ada satu hal yang sedang dia pertimbangkan di sini, guys. Apakah mungkin ingin mempertahankan hubungannya, atau memang dia ingin keluar dari hubungan tersebut? Kalau saya berbicara terhadap sisi lainnya, yang dimana tadi saya sempat berbicara sisi keuangan yang dimiliki oleh manusia yang pernah kamu fokuskan sedang berada di dalam kondisi yang tidak stabil, ada satu energi yang ingin membantu dia, tetapi satu energi ini masih merencanakan, masih mempertimbangkan apakah manusia yang pernah kamu fokuskan ini layak untuk dibantu. Kalau saya mengarah terhadap sisi pemikiran oleh pihak ketiga yang telah mengambil kebahagiaan kamu dengan kemunculan kartu Six of Coin ini, seakan-akan ada satu hal yang mengarah terhadap suatu perbuatan, di mana perbuatan ini dia sedang merencanakan, tetapi diri dia berpikiran, apabila saya melakukan perencanaan ini, apakah akan membuat diri saya mendapatkan sesuatu keuntungan, atau memang diri saya akan berada di dalam satu kerugian. Penuh pertimbangan di sini, guys, terhadap kedua belah pihak. Satu energi mempertimbangkan terhadap sisi bantuan, satu energi mempertimbangkan terhadap perbuatan yang menguntungkan dia. Ini dia, guys. Kita lihat kartu selanjutnya. Muncul kartu ini. Seseorang yang memegang sesuatu terhadap kedua tangannya. Dimana ketika seseorang ini memegang sesuatu terhadap kedua tangannya, saya melihat seakan-akan dari kedua belah pihak, apabila saya menarik satu energi saja, satu energi itu berada di dalam satu tempat, yang dimana satu tempat itu tidak memberikan diri dia suatu jalan keluar. Dia hanya berputar-putar, tidak tahu arah dan tujuannya. Apakah memang ini akibat dari kebodohan dia, atau memang ini akibat dari perbuatan yang pernah dia berikan terhadap diri kamu? Hanya berputar-putar, guys. Ingin maju, tidak mampu. Ingin keluar, justru kekacauan. Ini dia, guys. Satu energi yang saya lihat di sini sangat kuat auranya yang saya rasakan. Seakan-akan energi tersebut ingin meminta suatu bantuan, tetapi bantuan itu
tidak kunjung dia dapatkan. Ini dia guys. Kita lihat kartu di bagian ketiganya. Muncul kartu Seven of Clubs. Yang dimana kemunculan kartu Seven of Clubs ini untuk kedepannya ada satu energi yang menginginkan suatu kebahagiaan di sini. Ada satu energi yang menginginkan suatu kestabilan, tetapi ketika diri dia menginginkan suatu kebahagiaan, dia tidak mendapatkannya. Dia berusaha untuk mengeksekusikan apa yang dia rencanakan, tetapi ketika diri dia mengeksekusikan apa yang dia rencanakan, justru itu membuat diri dia tidak mendapatkan apa yang dia rencanakan. Ini dia guys. Kalau saya berbicara terhadap sisi lainnya dan menutup kartu ini, masih mengangkat kartu Seven of Clubs, saya melihat ada satu pemikiran yang muncul dari manusia yang pernah kamu fokuskan, ingin kembali terhadap diri kamu. Dia menginginkan suatu kebahagiaan seperti di masa lalu. Akan tetapi, ketika diri dia menginginkan suatu kebahagiaan di masa lalu bersama dengan diri kamu, justru hal itu membuat diri dia semakin kacau. Kenapa saya mengatakan hal itu membuat diri dia semakin kacau? Karena memang untuk saat ini energi yang berada di samping dia dalam kategori pihak ketiga, seakan-akan pihak ketiga ini selalu memperhatikan apa yang sedang dilakukan oleh manusia yang pernah kamu fokuskan. Pihak ketiga tidak ingin melihat diri kamu dengan energi di masa lalu kamu kembali. Pihak ketiga ini justru menginginkan diri kamu dengan manusia yang pernah kamu fokuskan berada di dalam situasi yang benar-benar tersiksa. Ketika diri dia mengharuskan posisi kamu berada di dalam kondisi yang tersiksa, justru dia mendapatkan apa yang dia inginkan. Kalau saya menutup kartu ini dan masih mengangkat kartu yang saya pegang ini, bagaimana kartu di sampingnya? Muncul kartu Price of Cups, yang dimana kemunculan kartu Price of Cups ini secara tidak langsung ada satu energi dari sisi jiwa spiritualnya sedang berkomunikasi terhadap alam semesta, atau memang sedang berkomunikasi terhadap Sang Pencipta di sini. Yang dimana jiwa spiritual ini selalu berbicara, apakah yang saya terima ini suatu perbuatan yang pernah saya lakukan, atau mungkin untuk kedepannya ada suatu kebahagiaan yang akan saya dapatkan. Ini dia guys, Seven of Clubs. Seseorang yang menginginkan suatu kebahagiaan, tetapi jiwa spiritualnya berusaha untuk mendapatkan suatu kebahagiaan. Kamu bisa mengerti apa maksud yang saya katakan tadi. Kita lihat kartu selanjutnya. Muncul kartu The Chariot, yang dimana kemunculan kartu The Chariot ini berbicara terhadap unsur air yang berlambangkan 3 zodiak: Pisces, Cancer, dan Scorpio. Kalau saya menarik dari sisi zodiak Cancernya dengan ketiga kartu yang saya angkat ini, ada satu energi untuk kedepannya menerima suatu pertengkaran yang luar biasa di sini. Kalau saya menarik dari sisi zodiak Scorpio-nya, mungkin satu energi akan menerima suatu manipulatif yang luar biasa.
Kalau saya menarik dari sisi zodiak Piscesnya, mungkin ada satu energi untuk kedepannya menerima situasi yang benar-benar sangat sensitif. Kalau saya tidak menarik dari ketiga zodiak yang saya katakan, tetapi fokus dengan ketiga kartu yang saya pegang ini untuk kedepannya, apabila satu energi, apakah ini termasuk kepada manusia yang pernah kamu fokuskan atau pihak ketiga, apabila satu energi untuk kedepannya tidak bisa memutarbalikkan keadaan dia akan dihadapkan di dalam situasi yang benar-benar membuat diri dia sangat sensitif dan menerima situasi yang begitu emosional. Di sisi lain, kemunculan kartu terakhir, The Chariot, seakan-akan berbicara apabila satu energi tidak mengambil satu keputusan, diri dia tidak mendapatkan suatu keberuntungan yang luar biasa. Apabila satu energi tersebut tidak mengambil satu keputusan, diri dia tidak akan pernah mendapatkan suatu kestabilan. Dari beberapa kartu yang saya bukakan ini, saya menarik satu kesimpulan terhadap topik yang saya katakan tadi, bagaimana sisi pemikiran oleh pihak ketiga yang berdampingan terhadap manusia yang pernah kamu fokuskan. Cukup kedua kartu ini, guys. Four of Pentacles dengan Nine of Cups. Dia sudah mendapatkan suatu kestabilan. Dengan kestabilan yang dia dapatkan, dia justru membuat energi bersama dengan diri dia sangat kacau. Oke guys, sekian dulu informasi yang saya ambil. Salam kartu tarot, salam zodiak.